ilahi. Kembali lagi ke Allah mau kemana? Nah, berlindung itu sering saya jelaskan. Sementara kalau saya tanya di pengajian mana aja, bagaimana saudara-saudara ibu berlindung kepada Allah Ta'ala? Ya baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu belum berlindung, itu diperintahkan. Kamu harus berlindung kepada Allah dari Allah. Itu masih perintah. Berlindung itu kalau saya melogikan ya, maka saya akan contoh lagi, kamu kayak Rasulullah. Kamu berlindung dari terik matahari di pohon itu. Kalau kamu nggak datang ke pohon itu, saya berlindung di pohon itu dari terik matahari. Tapi saya nggak datang ke pohon itu, kira-kira gimana? Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi nggak hadir, nggak hudur, nggak bisa. Makanya ngajinya nggak mari, Bu. Masih bisa dihujat. Nah, berlindung itu dekat kepada tempat yang berlindung. Biar sampai tidak ngomong saya berlindung, kamu dekat sudah terlindung. Pak, tolong saya mau berlindung ke sampean Pak, tapi saya nggak datang ke sampean. Kalau saya datang ke sampean, tidak saya ngomong, saya jalan sama sampean aja. Perlu saya ngomong, saya lindungi Pak, nanti kalau ada yang memukul saya. Nggak pakai ngomong lagi kalau saya sama sampean. Ya, orang ganggu saya sama, mungkin nggak diam sama, mesti sampean yang mukul. Nah itu jadi ditingkatkan gitu loh. Bapak saya yang benar itu ada hal negatif yang keluar apa sekarang memang sedang kena penyakit ya? Dulu berpisahnya sama ibu kan seperti ceritanya saya persis, hanya bapak di posisi laki gitu kan. Artinya berpisahnya sama ibu itu karena ada kena ilmu lah. Nah, iya semuanya itu kan sudah dikatakan silahkan mengganggu. Tapi kita juga yang diganggu diberi benteng sama cuma kamu mau nggak masuk ke dalam bentengku. Salah satu benteng itu tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat itu bentengku barang siapa aman dari azab. Membentengi itu kalimat itu. Bayangkan api neraka jahanam yang sepanas sebesar itu aja nggak berani. Apa setan itu? Kalau dibanding dengan api neraka jahanam itu. Sakti orang hebat, orang sakti itu, orang karomah itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Bisa menghadapi. Coba orang iman seperti Sayyidina Umar. Malaikat nanya dibentah sama dia. Itu kok bisa? Saya Abdul Qadir Jilani. Bisa dia merampas urusan. Kenapa? Ya bisa. Orang lu, katanya malaikat itu siapa bilang malaikat hebat? Yang paling derajatnya yang paling mulia yang jadikan itu manusia. Sekiranya kamu beriman, kamu lebih tinggi dari siapapun. Jangan minder, jangan sedih. Karena dia beriman, malaikat itu seneni. Menapi Musa ngaplok malaikat, dikaplok saya motornya bercedet. Ya. Tapi kan kalau mosok, makanya diurai biar tahu. Ya tahu. Seakan-akan coba kita lihat riwayat, wah Nabi di dalam malaikat itu hebat, mengawal Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, kan gitu ya. Seakan-akan yang hebat kan siapa? Malaikat. Tapi seakan-akan gurunya beliau itu malaikat ya. Padahal ketahuannya sudah sampai di ujungnya. Salam Mustafa, ayo masuk lagi setangkah. Kata Rasulullah, oh gak berani aja kobong sampai yang dewi. Ternyata lemah dia. Ketahuannya ujung-ujungnya lemah. Ayo masuk. Enggak, aku gak berani. Sampai aja aku kalau masuk kobong. Kenapa jadi kuat? Nah kita urai lagi. Karena malaikat dari cahaya. Setan jin dari api. Ya. Makanya setan merasa bangga, kok tanah, manusia dari tanah. Saya dari api, ya tinggian aku. Tapi lupa, Rasulullah ini tanah, ya toh. Tapi ada plusnya. Plusnya apa? Cuma manusia yang Allah katakan, aku jadikan manusia itu dari tanah yang kotor. Tetapi, yaitu kemuliaannya, aku hembuskan sebagian ruhku. Plusnya. Setan enggak, apalagi setan jin enggak. Cuma manusia. Itu. Karena itu dari Allah, dia bisa bertemu
Oh, ini nggak ada itu bahan bakunya yang salah itu. Seperti emas saja. Kalau emas asli dicampurkan air keras, rusak nggak? Kalau sepuhan, hancur. Jadi sucinya malaikat itu disucikan, dipoles. Kalau sucinya Rasulullah memang suci. Karena bahan bakunya sebagian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.